Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Bagus Rahmanda SHMH, selaku dosen mata kuliah Internet of Things, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang tata urutan perundang-undangan UU nomor 12 tahun 2011. Dalam kelompok 12 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, ada saya sendiri, Anita Kasina, ada Devina Putri, ada Maulida Fajria, Mita, dan Taranta Sahma. Dalam kelompok 12 ini, kami akan menerangkan tentang definisi peraturan perundang-undangan atau tata urutan itu sendiri dan makna dari tata urutan perundang-undangan. Definisi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Definisi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Paranta. Baik, definisi selanjutnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Nah, sekarang masuk ke dalam tata urutan. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Di sini saya akan menjelaskan tata urutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1445 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara yang di dalamnya berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara yang sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum sekunder. Jadi sifat-sifat norma yang ada di dalam ketetapan MPR ini sebenarnya sama dengan yang ada dalam pasal-pasal UUD. Itu sebabnya norma dalam ketetapan MPR dapat mengisi atau melengkapi norma UUD. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Meta. Baik, materi selanjutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden. Materi muatannya sama dengan materi undang-undang. Perbedaannya, Perpu diterbitkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan kata lain, Presiden dapat sewaktu-waktu menerbitkan Perpu sepanjang Presiden menganggap ada kepentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sebagai berikut. 1. Setelah terbit rancangan undang-undang tentang pengesahan Perpu itu, harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya. Yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak pengajuan Perpu tanpa melakukan perubahan. Yang ketiga, apabila disetujui oleh DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Yang keempat, sebaliknya, apabila pengajuan Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden harus mencabut Perpu dan harus menyatakan Perpu itu tidak berlaku. Selanjutnya, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Dengan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah dan undang-undang tidak boleh tumpang tindih maupun bertolak belakang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulida Fajria.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tata urutan yang kelima, yaitu peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Materi muatan peraturan presiden ada 3 jenis, yaitu yang pertama yang diperoleh dari kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar atau yang disebut UUD yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri. Materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkupnya, yaitu yang kedua yang didasarkan pada undang-undang. Selanjutnya disebut UU, yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Perpres. Yang ketiga yang didasarkan pada peraturan pemerintahan atau yang biasa disebut PP, yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres. Peraturan presiden ini dibuat agar presiden tidak serta-merta dalam kekuasaan pemerintahan yang dipegang olehnya. Untuk slide selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Pengertian peraturan daerah kabupaten atau kota dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi sebagai berikut. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari Devina Putri Malva. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sebelum adanya Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 3 ketentuan yang saat ini tidak berlaku, yaitu 1. TAP MPRS Nomor 20 atau MPRS _1996 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. TAP MPR Nomor 3 _MPR _2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Slide berikutnya tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan yang tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis, yaitu 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru bisa menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, berikutnya akan ditutup oleh Saudari Anita. Sekian pemaparan dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video berikutnya. Terima kasih.